Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa di era COVID yang belum reda ini. Mari tetaplah ikuti anjuran pemerintah dengan selalu menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan menjaga jarak. Yang terakhir ini seperti sering kita abaikan. Kita masih suka berdesakan dan bahkan masih senang untuk berjabat tangan. Pandita sendiri kalau menghadiri acara-acara keagamaan selalu didekati orang untuk minta bersalaman. Dan ini tradisi yang sudah lama sulit kita buang. Seringkali pandita menolak, tapi seringkali pula pandita dipaksa untuk menerima salaman itu. Ya, apa boleh buat, karena umat menyenangi hal ini. Namun sebaiknya kita tetap menahan diri. Virus itu masih ada. Ada kemungkinan tertular setiap saat meskipun kita sudah divaksin 2 kali. Karena itu mari kita biasakan salam yang khas umat Hindu yang kini dipakai oleh umat seluruh dunia. Namaste, gagah sekali. Sungguh berbahagia salam Hindu dipakai di era COVID ini. Baiklah, pandita mulai dengan urun rembuk kali ini. Masalah yang sensitif. Soal yang ramai atau viral di media sosial. Juga di pembicaraan di tengah masyarakat. Yakni ada desa adat. Tentu melalui pecalangnya. Yang menutup sebuah ashram dengan alasan ashram itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan budaya lokal masyarakat Bali. Pandita tidak menyebutkan desa adat yang mana dan ashram yang mana ditutup. Semua orang sudah maklum. Kenapa ada kejadian seperti itu? Karena ajaran mereka di dalam ashram itu dianggap bukan ajaran Hindu Dresta Bali. Sehingga ashram itu perlu ditutup. Desa adat itu merasa berhak menutup ashram itu. Karena ashram itu berdiri di wilayah desa adat. Atau istilah yang dipakai secara umum adalah masuk wewidangan desa adat. Nah, menurut pandita ada 2 masalah di sini. Pertama, apa benar ashram itu berada di wewidangan desa adat? Yang kedua, berhakkah desa adat menutup sebuah tempat yang disebut mengajarkan keyakinan tertentu jika tempat itu adalah masalah privat, bukan area terbuka? Mari kita diskusikan dengan kepala dingin. Jangan pakai emosi kebencian atau senang dan tidak senang. Kalau ada umat sedharma yang tidak sependapat dengan apa yang pandita urun rembukan kali ini, silahkan tulis di komentar
YouTube ini. Mungkin pandangan pandita yang keliru, karena kebenaran bisa datang dari segala arah, termasuk dari arah yang tidak kita sukai. Biasakan berdiskusi dengan cara yang sopan sesuai ajaran leluhur kita. Kita selalu mendengungkan ajaran leluhur kita, tetapi bahasa kita tidak sopan, penuh kebencian dan caci maki di media sosial. Padahal grup diskusi itu banyak memakai nama Hindu, agama yang penuh cinta damai, memakai nama adat. Jadi mari kita muliakan adat dan agama kita. Kita bahas kasus ini dengan cara-cara yang baik. Kita bahas masalah wewidangan dulu. Wewidangan itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih wilayah. Namun ini wilayah dalam pengertian kekuasaan. Siapapun yang tinggal di wilayah itu tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh penguasa wilayah itu karena memakai hak milik bersama, hak milik adat. Desa adat itu memiliki wilayah yang dipakai bersama-sama. Tetapi tidak semua tempat dalam wilayah desa itu tergolong wewidangan desa adat. Karena wewidangan desa adat itu dibatasi oleh hak kepemilikan bersama oleh adat. Dan itu sesuatu yang sakral karena memang milik adat. Dan adat di Bali kita semua tahu berkaitan dengan agama Hindu. Sebagai roh dari adat itu sendiri. Wewidangan desa adat itu yang pertama-tama adalah tempat suci, yaitu pura. Pura dengan penyengkar sampai ke halaman Nista Mandala adalah wewidangan adat. Kemudian tanah adat yang digunakan sebagai pemukiman oleh kerama adat, termasuk Catus Pate jika ada perempatan di tengah-tengah desa adat itu. Kemudian ada Pelabe Pura. Sampai sekarang ini di desa-desa masih banyak rumah yang dibangun di tanah adat, di tanah ulayat. Karena itu seharusnya rumah yang halamannya secukupnya itu tidak boleh berpindah tangan ke pihak lain kalau tidak di lingkungan keluarga itu. Tidak bisa pemukiman di tempat wewidangan adat diperjualbelikan. Memang secara hukum hal ini diakui sebagai tanah adat, atau di luar Bali disebut tanah ulayat. Ciri khasnya tidak ada sertifikat tanah, apalagi berupa sertifikat hak milik. Belakangan ini karena penduduk bertambah dan desa semakin mekar, maka ada yang mendirikan rumah di luar tanah adat itu. Misalnya membeli lahan bekas pertanian di sekitar desa adat. Nah, ini bukan lagi wewidangan desa adat, karena yang dibeli adalah milik tanah perorangan. Ada sertifikat tanahnya yang kini dikenal sebagai sertifikat hak milik. Ada akte jual beli dan segalanya. Di desa-desa tua, umumnya rumah-rumah yang kita sebut rumah baru ini, pemukiman yang muncul belakangan ini, berada di pinggiran wewidangan desa adat. Namun pemiliknya adalah warga adat setempat. Di perkotaan,
saat ini hampir semuanya sudah merupakan tanah atau pemukiman pribadi, tidak terkait dengan wewidangan adat. Karena maklum, wilayah perkotaan adalah dibangun sejak awal dengan tanah, bukan wewidangan adat. Wewidangan adat itu adalah sesuatu yang sakral. Kalau ada acara ritual di desa adat seperti persembahyangan atau piodalan di Pura Trikahyangan, karena desa adat sudah ditetapkan oleh era Empu Kuturan berciri khas adanya Trikahyangan, semua yang tinggal di wewidangan desa adat ikut larut dalam ritual. Begitu pula kalau ada kematian, maka semua yang tinggal di wewidangan desa adat kena cuntake atau kesebelan. Contoh desa adat yang masih aktif dengan wewidangan banyak sekali. Antara lain desanya Pandite sendiri. Di desanya Pandite, kalau ada jero gede, ini sebutan Pratima dalam berupa barongket. Napak Pratiwi atau ngelawang atau ngerebek berkaitan dengan ritual di desa atau saat galungan dan kuningan. Jero gede diusung di jalan-jalan yang termasuk wilayah wewidangan desa adat. Hanya di situ. Padahal di luar itu masih banyak ada pemukiman yang warganya juga warga desa adat. Geriernya Pandite yang kini disebut asram, kemudian Pandite ganti menjadi Pasraman, Pasraman Manik Geni, termasuk di luar wewidangan desa adat. Jero gede tidak sampai ngelawang ke sini. Memang karena ini tanah pribadi berupa sawah yang Pandite beli dan bangun di tahun 1994. Ada sertifikat hak miliknya. Jadi bukan wewidangan desa adat karena tanah bukan milik adat. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, intinya adalah wewidangan desa adat itu berbeda dengan wilayah desa dinas yang resmi sebagai bagian dari hak kepemilikan tanah perorangan secara nasional. Desa yang di Bali disebut desa dinas, di perkotaan malah sudah disebut kelurahan, punya batas-batas teritorial yang jelas. Batas antar desa ada, lalu batas antar kecamatan ada, berikut batas antar kabupaten dan kemudian provinsi. Jelas, ini batas-batas yang dibagi secara permanen dan diakui negara. Karena itu desa dinas adalah perangkat pemerintahan terendah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua hukum dan apapun berlaku sama di semua desa di seluruh Indonesia. Desa adat tidak begitu. Karena desa adat punya awik-awik dan pararem yang berlaku hanya di desa adat itu saja. Awik-awik di Pujungan beda dengan awik-awik di Kesiman, beda dengan awik-awik di Pedungan, dan seterusnya. Jadi antara perangkat desa adat yang disebut bendesa hanya punya garis koordinasi dengan majelis alit di kecamatan, lalu majelis madya di kabupaten, dan majelis desa adat yang ada di provinsi. Bukan garis komando seperti yang mau dipraktekkan dan dikesankan saat ini. Sekarang kita tahu Majelis Desa Adat Bali bersama Parisade Hindu Dharma Indonesia Bali membuat surat keputusan bersama agar desa adat tetap melestarikan agama Hindu Dresta Bali
dan menjaga wewidangan desa adatnya agar tidak dijadikan tempat ritual agama non-Dresta Bali. Itu ada benarnya dan baik-baik saja. Tetapi wewidangan yang dimaksudkan adalah seperti yang diuraikan tadi. Kalau di luar itu ikut dicampuri, rumah atau tempat yang bukan wewidangan diurusi juga, itu sudah kebablasan. Sekali lagi, batas wewidangan desa adat tidak sama dengan wilayah desa dinas, termasuk hukum adatnya atau awik-awiknya berbeda di setiap desa adat. Kalau itu mau disamakan bisa gawat dan bisa jadi bumerang di kemudian hari, karena wewidangan desa adat itu wilayah yang sakral, sementara wilayah desa dinas tidak sakral. Pandita memberi contoh. Di wilayah desa dinas ada kuburan Islam seperti di Kepaon atau di desa-desa lain. Ada kuburan Cina dan seterusnya. Ada rumah sakit, ada krematorium. Setiap saat ada orang meninggal dan dikubur di sini. Apa itu berarti seluruh warga desa Cuntaken? Krematorium di Taman Mumbul tiap hari ada orang dikremasi. Apa warga desa adat Jimbaran Cuntaken? Orang meninggal di rumah sakit Sanglah tiap hari. Apa desa adat Sesetan Cuntaken? Ini adalah kawasan wilayah administrasi desa. Kemudian masuk teritorial kecamatan, bukan wewidangan desa adat. Jadi kalau ada desa adat lewat aparat desanya seperti pecalang menutup asram yang bukan di wewidangannya, itu salah besar. Nah, sekarang sampai pada soal penutupan itu sendiri. Hak berkumpul dan berserikat diakui konstitusi, ada dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 dari awal sampai yang di amandemen keempat. Hak memeluk agama dan keyakinan juga mendapat porsi yang diagungkan dalam konstitusi. Tidak usahlah Pandita membahas masalah ini terlalu jauh. Orang sudah tahu bagaimana hak asasi manusia dijunjung sangat tinggi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau kegiatan itu ada di dalam rumah atau asram atau center atau apapun sebutannya yang sifatnya tertutup dan bukan melibatkan umum, hanya melibatkan orang-orangnya saja, itu adalah termasuk urusan privat dan dijamin oleh konstitusi. Mereka yang berada di dalam asram atau apapun nama tempat itu, apakah mandir, sanggar, senter atau apa, itu urusan mereka sendiri. Mau memasang patung manusia gundul, patung orang kencing, gambar orang kribo, gambar leak. Bagaimana ya rupa lihat? Pandita tak pernah lihat. Tidak ada masalah. Wong urusannya sendiri, wong urusan sendiri dan senang-senangnya sendiri. Kok orang lain pada sewa? Orang lain kan tidak ikut dan tidak dipaksa ikut. Jadi hak seseorang atau sekelompok orang harus dihormati. Hal itu baru bermasalah jika ada kontak dengan lingkungan di luar yang membuat ketidaknyamanan. Misalnya,
Mereka yang di dalam asram itu teriak-teriak dengan keras, apalagi memakai doa loudspeaker, dan membuat lingkungan tidak nyaman, ribut, baru dipersoalkan. Atau mereka membuat api unggun, lalu apinya membakar tempat itu sendiri sampai rumah sekitarnya ikut terbakar, baru kita persoalkan. Sepanjang mereka menari-nari di dalam, menyanyi-nyanyi di dalam, bakar kemenyan atau bikin api unggun atau apalah namanya, apa urusannya dengan pihak lain yang ada di luar? Kalau kita tidak suka, ya jangan melihat, jangan ikut ke sana. Kita juga tidak bisa bilang itu ajaran sesat, wong kita tidak tahu. Kita tak bisa menutup tempat itu atas nama keyakinan atau agama yang berbeda. Bagaimana kalau tempat kita melaksanakan keyakinan dan menjalankan ritual agama kita ditutup dengan alasan yang sama? Di tempat lain misalnya, di mana kita minoritas, kan orang lain itu juga mungkin tidak tahu bagaimana kita melakukan ritual. Lagi pula, kalau benar ada masalah yang sampai merugikan pihak luar atau komunitas mayoritas di luar, laporkan ke aparat hukum. Misalnya, mereka yang ada di asram itu menghina keyakinan orang lain, keyakinan kita dihina, kita laporkan ke polisi, biar polisi yang mencari si penghina itu. Kalau kegiatan mereka di asram atau di senter itu mengganggu lingkungan, laporkan ke polisi, biarlah polisi yang bertindak. Pecalang dan aparat desa adat tak bisa dan tidak berhak menindak mereka, karena pecalang itu bukan aparat hukum yang diakui negara. Aparat desa dinas seperti Hansip atau kini disebut Linmas lebih tepat mengurus masalah ini, tapi itu pun tetap dengan koordinasi dengan aparat hukum. Jangan main hakim sendiri. Di asramnya Pandita, asram Manik Geni, sekarang sebutannya Pasraman Manik Geni, seringkali ada kegiatan agama Hindu yang bukan Dresta Bali untuk pengertian yang sekarang. Misalnya Agnihotra, juga ritual-ritual lainnya. Karena yang datang itu orang Hindu yang berbudaya bukan Bali. Ada orang Jawa yang minta Sudiwadani, ada orang Sunda, ada orang Dayak penganut keharingan. Mereka umumnya mau masuk Hindu dengan ritual yang disebut Sudiwadani supaya sah sebagai penganut Hindu. Masa untuk orang Jawa atau orang Sunda Pandita memakai biakaon, bermanggalu, prayasita sebagai pengelukatan? Bisa bingung dia. Lagi pula kalau dia kembali ke daerahnya, bagaimana dia bisa meniru? Ya, Pandita pakai ritual yang umum, tetapi dasarnya ada dalam kitab suci Hindu, Weda. Apa desa adat mau menutup pasraman Pandita jika dilihatnya ada ritual yang bukan Dresta Bali? Tentu mustahil. Wong desa adat lebih sering menggunakan tempatnya Pandita untuk ngaben masal, metatah masal, dan sebagainya. Jadi demikian, semeton sedharma yang dikaruniai yang mari kita hargai setiap perbedaan.
Kalau kita tidak setuju atau tidak suka, jangan ikut-ikutan. Jangan suka melarang ini, melarang itu yang bukan wewenang kita. Jangan kita menjadi polisi agama. Banyak dari kita yang tidak suka dengan cara-cara FPI, Front Pembela Islam, yang sudah dilarang oleh pemerintah. Yang semasa belum dilarang menjadi polisi agama, warung-warung di sweeping, seolah-olah mereka saja yang benar. Setelah Front Pembela Islam dibubarkan pemerintah, kok kita ikut-ikutan memakai gaya FPI? Mari kita serahkan segala persoalan ke aparat hukum jika kita melihat ada yang tidak benar, karena belum tentu pula kita yang benar. Jangan pula lembaga adat dipakai untuk kendaraan politik, memprovokasi massa dengan tujuan pada pemilu nanti pimpinan lembaga adat itu bisa menjadi calon DPR, calon DPD, atau malah mencalonkan diri sebagai gubernur. Pemimpin adat harus memberi arahan kepada warga adat untuk berperilaku yang baik, sopan, penuh tata krama. Kalau ada hal-hal yang perlu dipermasalahkan, selesaikan dengan dialog. Dan kalau tak ada kesepakatan dalam dialog, serahkan ke aparat hukum. Semoga urun rembuk Pandita kali ini ada manfaat. Dan kalau ada yang tidak setuju dengan Pandita, atau mungkin juga ada yang setuju, tulislah komentar yang sopan sehingga bisa kita diskusikan dengan baik. Rahayu, Om Santi 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 Om.